Si Raja Wali tabuh ke Raja. Cicim Dama Perdana Menteri berjuak Campli Kepala Tentera. Liak Banguna Kepala Negeri. Timerah Pati Jet Kewedana. Ke penerangan Po Cicim Jiung yang mat hukum Po Cicim Pala. Tok-tok berakho ke syik lah kampung. Cicim ke Cebong ke Uru Ronda. Cicim bubuk ke Mabidan sebab dari penyan ke kuah-kuah. Ini kan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan. Ini kalau kata orang, the right man of the right place. Yang kenyang. Kenapa parenting? Karena masalahnya di parent, di orang tua. Bukan studenting, bukan teachering, bukan di guru masalahnya. Bukan di anak itu masalahnya. Mereka kan seperti kain putih. Kata Nabi, kullu mauludin yuladun alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir fitrah Islam baik dalam teori barat. Setiap anak yang lahir itu dia punya dua potensi, baik buruk. Baik buruk. Dalam pandangan Nabi, setiap bayi yang lahir dia baik. Dia baik. Yang membuat dia rusak, tidak baik, keluar Islam, murtad, yang membuat dia jadi begal, orang tuanya, keluarganya. Apakah dididik di rumah? Bukan. Tidak pernah diasuh, tidak pernah diasah, tidak pernah diberikan pelayanan yang terbaik. Bayangkan para nabi dan para rasul terdahulu. Nabi Yusuf alaihissalam, bayangkan, mimpi saja curhat ke ayahnya. Mimpinya, ayah, ya abati, ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, tadi malam aku bermimpi 11 bintang, matahari, bulan sujud kepadaku. Apa itu maksudnya, ayah? Mimpinya mau diceritakan kepada ayahnya. Apakah? Karena ayah gak hubungan dengan ya tanya ayah kadang-kadang oh bahaya pegah. Di Nabi Yusuf lumpur je pegah abang ayah aku. Kita tanya dah je pegah abang ayah tetap lumpur buku begilah. Bila kita tampal ayah kan lumpur kayak pegah balung. Lumpur kayak pegah balung. Kayak nyonyo mendengar pegah. Hidro kata tanya tam mendengar pegah balung. Tata rumah kulam mendengar pegah balung. Tata babun mendengar pegah balung. Kata lumpur pakai cedak balung. Rupanya tidak dengan Nabi Allah Yaqub alaihissalam, sehingga mampu diberikan solusi. Ya abati, ya bunayya, kata Nabi Allah Yaqub, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah. Jangan kau ceritakan mimpi itu kepada abang-abangmu, nanti mereka akan mencelakakanmu. Karena Nabi Allah Yaqub tahu itu tanda-tanda kenabian Yusuf. Anak juga berapa kau? Itu kan kelebihan Nabi Allah Yusuf. Ada 11 bintang, matahari, bulan sujud kepadanya. Kelebihan. Itanya baiklah bintang bulan mu rumah dah tem tujuh ada. Icungok tangai ada benar. Ai rumah ada. Tapi ibu tak belum baje. Itu nak telok-telok belum rumah. Tidak. Setelah tahu anaknya itu orang hebat, apakah disuruh bangga-banggakan di depan orang? Oh kau hebat. Itu kelebihan yang Allah berikan, kau hebat. Jadi cawapres saja. Ada bukan benar. Kau jadi bupati aja, kau jadi caleg saja ada. Tidak. Di tengah kelebihan yang luar biasa, tapi tidak kau jadi raja saja, kau jadi ini itu saja, kau jadi pejabat. Tidak. Itulah ayah-ayah dulu. Kau lagi tanya. Nyo tanya yang le pada nyo lebih nyo. Dalam khatanah kebudayaan Aceh yang ke jampu nah ni, jampu. Tak bawa Nabi Sulaiman ke Cicim. Ke Cicim Nabi Sulaiman. Sotim je ke raja. Nak jemput pada tengah cicim-cicimnya. Wahai tuanku ampun. Nyompak tiga melung nebuh ke raja. Sebab tiga melung rupa dah jedah. Lagi ngenggagah mulai-mulai mata. Mata jibulat babah mukui. Cukup musahid jampu ke raja. Dia banggakan anaknya. Kemampuan enggak ada. Cuma tampang aja yang bagus. Sehingga burung-burung yang lain setuju dengan jampu ini. Anak-anak setuju. Tu majid ud berujuk balik hang kutim jike jempu kerja. Mana betul tu kaya ada kali aja laki.
Anak mudente kada jaraba. Dema jitu toto berakau anak mutoto laki kerja. Sedangkan di lon ku piyah busau anak tiuro laki kerja. Kalau soal tampang bukan hanya kau, aku juga bagus, aku juga tampan, aku juga cantik. Tapi ilmu punya tidak. Nyai tanya li toto berakau. Nyai jampo, kan urang ane jampo. Sehingga pertikaian burung-burung itu dalam hikayat itu dileraikan oleh seekor burung nan jicimnya jicim kedidi tema didame oleh kedidi si Raja Wali tebuh raja, maka Raja Walinya nanji raja jekahlah Raja Wali jicim kedidi tebuh raja, si Raja Wali tebuh raja, jicim dama Perdana Menteri berdua campli kepala tentera liak bangguna kepala negeri Timerah Pati je kewedana ke penerangan po Cicem Jiong yang mat hukum po Cicem Pala tok berakho ke syik lah kampung Cicem ke cebong ke uru ronda Cicem bubuk ke mabidan sebab dari penyan ke kuah-kuah. Ini kan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan. Ini kalau kata orang the right man of the right place yang kenyan menempatkan burung sesuai dengan keahliannya, menempatkan orang sesuai dengan keahliannya. Guru matematika juga ajar matematika, baik guru olahraga juga ajar matematika mati demit. Mainnya sering guru olahraga karena guru matematika hanya kerja yang pergi guru olahraga ke guru olahraga tamu kening dalam yang mengajar matematika. Lekai mah le guru olahraga hanya yang penting baik buat mendah, nak berpupurno ke wakah. Itu kan gambaran. Maka tipe manusia sabiqum bil khairat mestinya kita menjadi orang-orang yang selalu meninggalkan perilaku-perilaku yang terlarang, yang haram, bahkan yang makruh-makruh saja kita hindari, walaupun kadang itu ada berada di dekat-dekat kita atau sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita. Mestinya itu kita tinggalkan pelan-pelan supaya kita menjadi kelompok sabiqum bil khairat. Kata Imam Ibnu Katsir, kelompok sabiqum bil khairat akan masuk surga tanpa hisab. Kelompok muqtasid akan masuk surga melalui rahmat Allah. Kelompok zalimun li nafsih akan masuk surga melalui syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ka kurang ibadah sunat mutalawi bedega. Ka handamang juruga rode tamang rene. Begitu kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim. Mudah-mudahan memberikan motivasi ibadah kepada kami yang menyampaikan dan kepada seluruh hadirin wal hadirat yang mendengarkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.